So, buat awalan mungkin kita kenalan dulu sama konsep yang namanya timing sama spacing. Mana itu? So, seandainya, oh ya, jadi selama kita belajar nanti aku akan pakai settingan Blender yang seperti ini. Jadi masuk dulu ke Preference, Edit Preferences ini, terus kita ke Key Map, nah, terus Industry Compatible. Nah, defaultnya dia Blender. Nah, ini aku pakai industri kompatibel biar settingannya sebagian besar mirip dengan Maya, terutama tool-tool yang kaitannya sama animasi itu mirip-mirip. Jadi kayak misalkan set key itu pakai S, terus ganti translate ini pakai W, terus ini pakai E, ini pakai R. Nah, kayak gitu. Jadi mirip dengan Maya. Terus navigasinya juga sama dengan Maya. ALT klik kiri itu buat rotate view, terus ALT klik kanan dengan sebagai zoom, terus eh ALT middle mouse itu buat panning. Ini biar navigasi sama keymapnya mirip-mirip Maya. Kita pakai industri compatible. Nah, terus di Blender yang baru-baru itu kita sudah punya, oh ini dah, animation. Di sini, kita klik animation, nah itu um, user interface-nya sudah langsung, oh di sini eh, ki- ada time slider kayak di Maya yang mirip-mirip. Terus di sini view kamera, di sini view 3D view buat ngedit-ngedit segala macam. Lalu setting kamera. Setting kamera tuh biasanya kalau di Blender aku pakai cara seperti ini. Jadi klik segitiga yang samping nih, terus masuk ke view, kamera to view-nya dicentang dulu. Mas. Nah, habis itu kita atur view-nya sama kayak ngatur view di 3D viewport. Nah, kayak gini. Nah, misalkan oh mau mau kameranya seperti ini. Nah, itu atau lebih jauh. Nah, ini kayak ngatur view di 3D viewport. Jadi pakai scroll, pakai ALT klik kanan, ALT klik kiri, ALT middle mouse gitu-gitu sampai view-nya kira-kira kita sukai. Nah, habis itu saya matikan kamera preview-nya. Terus, terus jadi kameranya secara otomatis terposisikan di situ. Itu jadi nggak perlu kayak masuk ke object mode dulu, terus kita translate ini gitu. Jadi masuk ke kamera preview, kita atur dengan cara kayak ngatur viewport 3D, habis itu matikan ini lebih gampang. Oke. Nah, terus timing sama spacing. Jadi animasi itu kan basicnya kita harus punya minimal dua keyframe, kan? Kayak ini jangan lupa nyalakan dulu itu key. Jadi setiap kita bikin perubahan di sini akan langsung terekam sebagai keyframe. Nyalakan dulu biar sampai biru itu. Nah, jadi animasi itu minimal akan perlu dua keyframe. Misalkan aku punya satu keyframe di sini, nah, itu ada objek di situ, ya kan? Ini timeline-nya. Itu terus misalkan di frame 5 ini aku geser ke frame atau 10 ya sini, terus di sini aku geser ke sini. Hmm, itu karena kita sudah punya dua keyframe kan, kita kalau ngeplay sudah akan punya gerakan seperti ini. Nah, ini basic sekali. Jadi em, animasi itu pada dasarnya kita jualan jualan pose atau jualan keyframe. Jadi ketika kita menggerakkan satu objek ke suatu tempat atau merotasi suatu objek. Ini disebutnya kita sedang membuat pose.
pause. Nah, jadi ketika ada dua pose yang berbeda berada di dalam dua keyframe berbeda, itu kita akan dapat sebuah animasi gitu. Jadi ini kita namakan sebagai pose. Ketika kita memanipulasi satu objek di 3D viewport, itu namanya kita sedang membuat pose. Nah, jadi um, basically kita animator itu sedang jualan pose gitu. Kita pose satu, ini pose dua, gitu. Nah, nah, kan kita udah punya nih satu gerakan dari sini ke sini. Ini kalau kita play begitu saja, misalkan ini ikut batasin sampai 10 dulu. Nah, nah, ini, ini juga ngaturnya sama kayak di viewport. Kita bisa scroll-scroll, terus buat geser HLT klik tengah gitu sama scroll. Terus, nah, misalkan kita punya dua pose seperti ini. Cing, cing. Nah, timing itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai dari key pose 1 ke key pose 2. Nah, kalau sekarang timingnya animasi ini adalah 10 frame ya. Nah, spacing itu adalah jarak antara key pose 1 dan key pose berikutnya. Jadi spacing itu adalah jarak antara dua key pose. Lalu timing adalah jarak antara dua keyframe. Nah, ini namanya keyframe. Jadi animasi itu perpaduan keyframe dan pose. Itu. So, misalkan kita sama animator lead kita disuruh buat mempercepat gerakannya. Oke, kalian harus kamu harus mempercepat gerakan ini biar rasanya lebih apa gitu. Ya, itu kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu eh, mengakali atau memanipulasi timingnya atau memanipulasi uh, spacingnya, ya gitu. Misalkan kita mau mempercepat dengan cara memanipulasi timing, kita bisa geser keyframe-nya lebih cepat seperti ini. Nah, jadi nanti waktu yang diperlukan oleh pose-pose ini untuk bergerak hanya 6 frame. Berarti dia lebih cepat. Gitu. Kalau di play itu gitu. Nah, akan berarti lebih cepat ya. Nah, terus kita juga bisa melakukannya dengan cara memperlebar jarak antara pose satu dan pose 2. Nah, gitu. So, kita bisa aja di sini kita panjangkan jaraknya ke sana. Wah, udah nggak kelihatan. Nah, sini. Gitu. Nah, itu satu konsep dasar timing sama spacing. Ini kita dalam satu sesi ini udah dapat dua dari 12 prinsip animation. Jadi timing and spacing. Jadi sebenarnya oke, ini keluar dulu dari bahasan dua dua apa namanya? Dua prinsip ini dulu ya. 12 prinsip animasi itu adalah hasil pengamatan dari senior-senior animator zaman dulu begitu. Jadi animator zaman dulu, terutama yang memformulasikan 12 prinsip itu, kalau nggak salah namanya Richard William. Dia yang mengarang buku, tunggu, aku ada bukunya. Ini ya, Richard William, Survival, Animator Survival Kit. Ini salah satu panutan kita buat em, apa namanya, ilmu animasi yang mutakhir itu salah satunya basicnya dari dia. Maksudnya yang memformulasikan semuanya jadi rumus-rumus praktis itu adalah dia salah satunya. Tuh, jadi animator dulu tuh kalau misalkan mau apa ya
mau bikin gerakan dia kan mengamati manusia dulu, mengamati objek yang bergerak gitu, terus dia formulasikan, oh untuk bergerak dari pose ini ke pose ini perlu sekian frame. Oh kalau eh, bola itu em, dari atas bergerak ke bawah itu di atasnya dia pelan dulu, terus makin ke bawah dia makin cepat. Nah kayak gitu. Akhirnya dari semua pengamatan yang panjang lebar itu dia formulasikan jadi 12 prinsip animasi, 12 principles of animation. Prinsipnya semua itu adalah hasil pengamatan gitu. Nah, biar teman-teman itu pahamnya makin dalam gitu, kadang-kadang atau seringnya eh, animator itu disarankan untuk membuat referensi atau merekam dirinya sendiri atau mengamati objek asli. Itu kan kalau di kalau saya ya, kalau bikin referensi itu sekaligus sekaligus mengapresiasi apa kuasa Gusti Allah gitu. Dan, wah, saya bikin animasi ini susah banget dengan apa? Saya perlu sekian hari untuk bikin sekian frame, sedangkan Gusti Allah dengan begitu aja. Jadi, apa? Misalkan manusia mengangkat satu kaki itu pinggulnya secara otomatis akan bergerak ke situ, terus akan berotasi ke sini. Betapa maha kuasanya kan dia itu gitu. Jadi sekaligus mengagumi itu, sekaligus kita me- mengaplikasikannya dalam karya kita gitu. Karena bagaimanapun semuanya itu adalah hasil pengamatan dari ciptaan Gusti Allah. Itu. Jadi ya, balik lagi ke prinsip dua tadi timing sama spacing. So misalkan aku punya dua objek yang sama ini. Sorry. Gini, misalkan dua objek yang sama bergerak dalam frame yang sama jumlahnya panjangnya. Tapi kalau kita tambahi dia satu pose baru, namanya pose breakdown, itu akan menghasilkan kesan yang beda. Yang aku lakukan hanya mengakali spacingnya doang. Misalkan ya, ini yang sebelah kiri aku biarkan dia seperti itu aja, biasa. Kalau yang sebelah kanan, di sininya, misalkan di tengah-tengah sini, aku tambahi dia pose agak atas sini. Tuh. Jadi dia dari frame 1 ke frame 6, dia bergerak dalam spasi yang dikit. Hmm, hmm. Nah, baru frame 10, dia lebih cepat. Nah, ini namanya aku sedang mengakali spacingnya si objek itu. Hmm. Nyampainya sama, bareng, tapi perjalanannya beda gitu. Nah, karena di sini aku tambahi namanya pose breakdown, pose antara. Breakdown tuh nulisnya gini. So, tadi ada key pose, ini pose-pose utamanya, lalu pose-pose yang kita tambahi di antara dua key pose itu namanya breakdown. Enggak. Terus ada satu istilah lagi namanya itu
in between. So, ini dua key pose utama ini, dua pose utama ini namanya key pose karena tujuan awal dan tujuan akhir kuncinya gitu. Nah, ini pose breakdown ini pose antara. Pose kita ngasih tahu ke komputer, oh, aku dari titik A ke titik B, aku mau lewat sini dulu. Itu namanya breakdown. Kayak ngasih tahu detailnya. Nah, in between itu adalah ini pose-pose yang dibikinin sama komputer nih, yang kita nggak bikin, di generate sama komputer nih in between. Nah, kalau zaman dulu, zaman 2D animation, pose-pose in between ini dibikin manual sama manusia namanya in betweener. Ini orang yang bikin zaman dulu namanya. Ini kayak eh, eh, biasanya animator-animator baru yang perlu membiasakan diri menggambar tangan gitu, itu dikasih kerjaannya in betweener dulu. Kalau udah jagoan, baru key animator namanya. Zaman dulu bikin pose utama tuh dikerjakan oleh key animator. Nah, kalau sekarang zaman komputer, in between ini dikerjakan oleh komputer. Makanya karena komputer itu kan nggak punya perasaan, nggak punya hati. Nah, kita harus ngasih tahu dia nggak bisa mikir, oh misalkan aku menggerakkan tangan dari sini ke sini itu enaknya lewat mana gitu. Enaknya di antara pose A dan pose B itu kira-kira di antara itu perlu pose apa biar posenya lebih apa animasinya lebih meyakinkan gitu. Nah itu kan komputer nggak bisa mikir karena dia cuma hitungan doang ya. Makanya kita perlu pose-pose tambahan namanya breakdown ini gitu. So, nah ini konsep timing sama spacing. Right. Ini dasarnya dulu. Nah, sekarang kita masuk ke, oh ya, sampai sini ada yang nggak jelas dulu atau aku lanjut? Aman, Kak. Lanjut. Kalau Ya, Kak Nabila gimana? ya. Lanjut. Right. So, nah ikut delete aja. Bikin dulu di object mode. Oke, next. Sini nah, kita staging dulu, ngatur kamera dulu. Sini di lancar. Kalau ada kasus gini, dan groundnya aja yang diturunin biar kalau kita masukin nilai nol, Y-nya nol atau Z-nya nol itu biar kita mantapin ke ground gitu. Jadi biar nolnya itu yang tanda nolnya itu posisi di mana dia tentukan. Right? So, nah, bound simple itu basically kita cuma main-main sama timing dan spacing yang tadi kita mainin itu, ya kan? Kita punya dua tipus, sini, kan? Terus misalkan di 20, tipus lagi seperti ini, kan? Nah, terus kita rasain tuh, kira-kira kalau jatuh tarik posisi segitu, um, kecepatan nggak sih atau kelambatan nggak sih?
kira-kira kecepatan atau terlambat, kita bisa dengan dua cara. Ya, misalkan membuat dia jaraknya lebih pendek atau dengan waktunya dipendekin. Misalkan terjadi ini. Nah, ya. Nah, gitu. Terus nonton pasti notice kok ada yang aneh gitu. Tapi apa? Nah, satu hal kalau prinsip gravitasi itu, kalau nggak salah ya, nggak tahu hukumnya di fisika kayak gimana, tapi em, biasanya kalau objek jatuh dari atas ke bawah itu pas di atasnya nggak terlalu cepat dulu, baru pas mendekati akhir, pas mendekati makin mendekati ground dia makin cepat gitu. Jadi cara kita ngasih tahu komputer gimana tuh biar dia kecepatannya dari sini ke sini nggak sama terus. Toh, biar pas di atas sini dia itu lebih lambat, lalu pas di sini apa mendekati ground dia makin cepat. Caranya adalah kita nambahin yang namanya breakdown tadi kan. Nah, breakdown itu pada dasarnya cuma pose tengah, pose antara. Itu kita mau nambahin di mana terserah aja. Misalkan aku mau nambahinnya di sini. Nah, di sini aku pengen dia nggak di sini dulu bulannya, dia masih agak di atas. Nah, jadi jarak yang ditempuh dari 0 sampai 6 ini dia nggak terlalu jauh. Makanya menimbulkan kesan bahwa dia pelan. Ya, pelan, baru dari 6 ke 10 dia cepat. Cepat. Cek. Nah, berbeda. Nah, itu salah satu cara buat ngakalin spacing. Karena dia mau tanya dulu. Ya, ya, ya. Kalau misalkan itu tengah-tengah ya breakdown, apakah harus dibagi dua frame awal sama frame akhir atau bebas aja gitu kan kayak barusan kakak kan di frame 7 gitu ya. Nah, apakah Jelas ya. harus bebas atau apa harus kayak 10 frame bagi dua berarti harus 5 di frame 5 gitu breakdown tengah-tengah. Oh, enggak, bebas, bebas. Oh, Dia bebas. boleh di sini, boleh di Frame sini. 7. Nanti itu akan lebih lebih jelas nanti di apa di assignment selanjutnya. Ini aja ini aku mau mau geser-geser. Misalkan ya, nah tuh, nah misalkan aku ngerasa ini kurang lambat gitu, pose antaranya. Bisa geser jack sih, biar di atasnya tuh lebih lama. Nah, di atasnya lebih lama, baru pas turunnya cepat. Misalkan. Nah, kerasa kan bedanya? Ya kan. Nah, terus misalkan eh, di sini kita akan buat mantul lagi. Jadi pasti jarak mantulnya nggak sejauh itu ya kan, karena udah pakai momentum yang beda. Kita bikin tadi sini satu. Kalau objek mantul itu beda prinsipnya. Jadi eh, di awal-awal dia mantul kecepatannya besar dulu, kecepatannya tinggi dulu. Baru pas mendekati puncaknya, puncak pantulan, dia akan makin pelan. Jadi kebalikan dari jatuh, lambat dulu baru cepat. Sini kalau baliknya dia cepat dulu, baru baru lambat. Jadi eh, biasanya sih kalau bikin gitu, nah, aku ambil pose dari sini, pose dari hampir atas ini.
Z di sini, terus geser dia ke mendekati pose awal. Jadi di sini ke sini itu jaraknya jauh, biar ada kesan cepat. Di sini lambat, karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengcover jarak yang nggak terlalu jauh. Makanya itu terkesan pelan. Jadi gini, tung, tung, tang, tang, tuh. Prinsip timing sama spacing. Lalu misalkan mau bikin dia jatuh lagi di misalkan apa, karena dia sudah nggak terlalu tinggi kayak awal, makanya ya, waktu yang dibutuhkan untuk jatuh nggak selama yang tadi. Jadi pelan, lebih pendek waktunya. Nah, tapi prinsipnya sama, tetap di awal dia jatuhnya lebih pelan dulu, nah, makin mendekati ground dia makin cepat. Jadi kita ngambilnya sini, kita geser. Nah, jadi dari pose ini ke sini jaraknya pendek, jaraknya pendek, tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengcover jarak itu lama, jadinya sangat pelan. Nah, ini dari sini ke sini jaraknya jauh, tapi butuh, waktunya dikit, jadi cepat. Tuh. Hmm, hmm. Nah, bisa apa lagi? Hmm, iya, sama. Kita kebalikan, kita ngambilnya dari sini, oke, terus kita geser ke situ. Jadi gitu loh. Jadi ada percepatan, perlambatan, percepatan, perlambatan. Nah, gitu. Nah, ini kan gerakannya pelan dulu, baru cepat. Ya. Nah, ini istilahnya kalau di animasi namanya slow in. Apa tadi? Oke. Nah, terus kalau ini kan cepat dulu, baru pelan di akhirnya. Ini karena dia pelannya di akhir, ya, sebutannya slow. Ini sebenarnya istilah spacing itu. Nah, ini kan kita baru memanipulasi satu sumbu, yaitu sumbu atas bawah. Kan? Sumbu Z. Kita bisa cek di graphic editor. Sini kita bisa masuk ke graphic editor. Ini ya. Nah, matiin dulu semua. Ini kan ada mata, jadi meremin lagi. Terus, nah, ini yang tadi kita manipulasi selama ini adalah satu kurva doang nih, satu sumbu doang, sumbu Z, sumbu Z. Itu. Ini ini adalah hasil dari yang tadi kita nge-slow in, nge-slow out itu loh, ya kan? Dan di sini, dari sini ke sini waktunya panjang tapi jaraknya pendek. Waktunya panjang tapi jaraknya pendek. Nah, jadi terjadi perlambatan. Dari sini ke sini jaraknya jauh tapi waktunya pendek.
terjadi percepatan atau slowing. Slow. Nah, itu representasi dari grafik editor ini. Jadi, grafik editor itu makin landai, berarti makin pelan. Makin suram, berarti dia makin cepat. Ya. Nah, kalau datar banget, berarti dia berhenti. Ada pergerakan. Kalau ada kurva terlalu datar ini, nggak naik-naikin gitu, jadi nggak terlalu datar. Ini hubungannya antara viewport sama graphic editor. Jadi sebenarnya graphic editor itu cuma bentuk lain dari viewport. Gitu. Dia versi matematikanya ini versi visualnya, versi seni rupanya, versi matematikanya ini. Cuma perwakilan dia dalam kurva atau angka. Jadi tadi landai itu berarti lambat, terus apa namanya? Curam itu berarti cepat. Nah, ini biar lebih curam lagi, kita bisa menjadikan ini sebagai kurva linear. Caranya, ya, kita sini, terus central type, kita jadikan vektor. Nah, biar tajam. Tajam tuh dia berarti lebih cepat lagi. Nah, ini juga sama. Terus, dia central type vektor. Nah, ini kalau istilah di Maya, dia linear setelah blender vektor. So, lihat hasilnya dengan manipulasi dikit grafik editor itu. Ya. Ini cuma hasil dari tadi kita nambahin breakdown, tambahin pose-pose antara biar terjadi percepatan dan pelambatan. Nah, jadi pemahaman kita tentang prinsip animasi itu akan menambah believability atau seberapa meyakinkan gerakan itu terhadap penonton. Jadi nggak sekedar bikin key pose, gitu, geser-geser keyframe, tapi terhadap prinsip-prinsip animasi. Nah ini si Mbak Richard William ini. Berarti kak itu rekomendasi buku-buku buat animator baru gitu ya? Ya, tapi 2D apa 3D kak di dalam? ini 2D semua. Oh 2D. Tapi 2D. lebih tergambar visualnya juga ya kayak kalau 2D gitu. Iya, ya. Nah, maksudnya ini tuh prinsip dasar. Kalau kalau ibaratnya fikihnya Imam Syafi'i, ini adalah kitab albumnya gitu, kitab Oh, induk. oh, berarti banyak banyak buku-buku lain juga yang sama ngambil 12 prinsip Ya, animasi tapi beda-beda ya. yang buat gitu. Ada juga misalkan yang udah dalam penerapannya ke 3D animation juga dia bukan beli. Terus ada juga yang namanya Illusion of Life yang karangannya siapa itu juga 2D. Nah ini si Richard William ini dulunya tuh dia sekedar gambar-gambar aja. Maksudnya, dia bergerak dari sini ke sini, terus gambar pose ini, gambar pose itu, biar nanti eh, gerakannya jadi begitu. Nah, tapi dia waktu itu belum tahu namanya 12 basic, makanya gerakan dia kok ada yang kurang gitu, rasanya apa ya, gitu. Terus dia belajar dari animator lain. Jadi dia tuh ngebayar animator lain buat jadi staffnya dia. Tapi dia belajar dari staffnya itu. Cara belajar orang kaya gitu. Kalau balik lagi ke sini, karena kita sudah eh, ya bekal prinsip animasi, hidup kita lebih gampang karena ada rumus-rumus praktisnya. So, itu tadi sekilas tentang timing dan spacing di bangun jempol, tapi baru dalam satu kurva.
kurva naik turun. Nah, kalau kita mau nambahin dia kurva jalan dari kayak kiri ke kanan atau kanan ke kiri, jadi kita perlu satu kurva lagi, yaitu kurva X. Nah, X-nya kan masih datar. Nah, di datar itu dia nggak bergerak. Apa yang terjadi? Seandainya dari sini ke sini, masih dia gerakkan. Ini cuma gerakin kurva doang. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan kita bikin dari manual. Nah, ini nanti di graphic editor otomatis gerak sendiri. Jadi ini tuh semua perwakilan atau bentuk lain dari apa yang terjadi di viewport. Jadi biasanya kan animator baru suka takut sama graphic editor karena bentuknya kayak gitu. Sebenarnya kan dia cuma bentuk lain dari viewport. Jadikan dia teman, jadikan dia teman kalian karena ini kita akan sering mengunjungi mereka gitu. Kalau Apa boleh ini? tahu kenapa Kak? Kok takut para animator sama graphic editor? Ya, kan eh, apa ya? Misalkan rignya udah kompleks gitu, udah ada tangan, udah ada kaki, udah ada semacam. Terus kalau diselect semua, sudah ada gerakan, terus diselect semua, terus kita lihat kurvanya udah berbuat gitu, dengan intimidating gitu. Wah, ini gimana cara benerinnya? Kan? Padahal itu sebenarnya cuma bentuk lain dari viewport. Ini juga sama, ini berlaku juga prinsip uh, yang tadi slow in slow out tadi itu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat nih di kurva X kan ada yang landai, terus curam, landai lagi. Kan? Berarti di sini dia ada perlambatan, cepat, terus perlambatan lagi. Apakah ini yang kita mau? Ya belum tentu. Nah, komputer tuh suka so tahu gitu. Dia nganggapnya kalau ada slow in slow out itu selalu menghasilkan gerakan yang smooth. Padahal animator belum tentu menginginkan itu. Kadang-kadang di awal kita perlu dia lebih cepat. Makanya secara default, sorry, sorry. Secara default, keyframe di software-software animasi 3D itu dibuatnya auto kayak gitu. Jadi di awal ada slow in, di akhir ada slow out. Padahal belum tentu yang kita inginkan itu. Gitu. Nah, misalkan kita mau buat dia di awal cepat dulu, baru di akhir lambat. Itu kita bisa bikin dia curang di awal. Biar cepat di awal, nah ini kan makin sana makin landai, jadi makin lambat. Tuh, misalkan itu yang kalian mau, nah itu caranya. Jadi kayak terlempar dulu gitu di awal, terus baru makin makin makin, makin pelan. Nah itu caranya kayak gitu. Misalkan oh terlalu curam atau terlalu cepat di awalnya, kayak gini. Dilandaikan dikit. Pokoknya prinsipnya makin curam itu makin cepat, makin landai itu makin pelan. So, mungkin tugasnya di awal, oh tunggu tunggu. Oh ini baru
Tadi dua dua kurva ya, kurva naik turun, kurva Z, dan kurva kanan kiri, kurva X. Nah, misalkan kita mau nambahi dia rotasi, gitu. Berarti kita perlu satu kurva lagi, kurva apa? Kurva yang hijau, kurva rotasi. Iya, ini kalau kita lihat ini masih datar, kita delete aja semua keyframe-nya kecuali awal sama akhir. Nah, biar mempermudah, biar kelihatan bersih. Karena emang datar aja kan, nggak ada gerakan apa-apa. Jadi hapus saja. Terus misalkan nah, di akhir sini mau ada gerakan masih gitu. Ya secara otomatis di graph editor akan terjadi itu. Ya, karena nggak ada teksturnya kan kelihatan ada rotasi. Gitu. Sama sih misalkan di awal rotasinya mau cepat dulu, ya berarti ini bisa bikin dia bikin dia curam. Terus makin lama makin santai. Atau mau kebalikannya misalkan di sini tambah dulu, di sini terlalu cepat. Tuh, ini balik lagi dia cuma alat matematis. Nah, nanti kita pakai alat-alat ini, ya berarti sesuai dengan hasil pengamatan kita gitu. Oh, misalkan eh, bola itu biasanya kan kalau dilempar berarti di awal berarti dia cepat dulu, terus makin lama dia kecepatannya makin habis, terus makin pelan. Nah, berarti nanti pengaruhnya adalah ke X location ini kan. Jadi, di awal dia akan cepat dulu apa curam dulu terus baru makin cara makin pandai. Nah, itu tergantung kebutuhan adegan kayak gimana. Oh, gitu. Jadi ini cuma alat, cuma perwakilan atau bentuk lain dari apa yang terjadi di Vivo. Jadi biasakan diri dengan graphic editor. Jadi kita akan sering berkunjung ke situ. Sekarang buat awalan sekalian kenalan sama tool-tool Blender. Mungkin teman-teman tugasnya launching ball dulu kali ya. Jadi gerakannya mantul dari sisi kiri layar ke sisi kanan layar. Nah, makin lama kecepatannya makin habis, terus tinggal beli doang. Itu, itu dulu mungkin buat sekarang. Kalau ada pertanyaan sih. Ya, Kak. Karena dia mau tanya lagi. Oke, oke. Berarti kalau rotate itu bukan dari pose misalkan dari 1 ke 10, terus 10 ke 20. Enggak Nah, ya, dari awal sampai akhir aja kita. Jadi awal terus kita pas mau rotate-nya di akhir aja gitu perbanyaknya. Terus diaturnya baru di grab editor. Apakah kayak gitu? ya itu. Kalau mau kayak gitu bisa juga. Tapi kan kadang-kadang, nah, ya sesuai kebutuhan sih balik lagi. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan dia gerakannya pelan. Secara otomatis, secara otomatis rotasinya akan pelan. Hmm. Nah, nanti bisa bisa aja kayak dirotasi dari sini, tapi rotasinya dikit aja. Nah, gitu. Terus ke sini, rotasinya makin banyak. Bisa aja dari viewport kayak gini. Gitu. Terus di sini karena kecepatan yang cepat, kita bisa tambahin rotasi yang banyak. Oke, terus di sini rotasinya dikit aja. Kalau mau dari viewport, bisa aja.
Tapi sambil dirasain, sambil bolak-balik di play. Oh, kayaknya dari frame ini ke sini dia terlalu lambat, terus harus cepat. Nanti diteliti perpindahannya terkipus. Baru nanti bisa kayak kontrol. Nah, kontrolnya biasanya lebih, kalau aku lebih nyaman di sini. Berapa liter? Berarti per pos lebih baik per pose gitu Mm-mm. daripada kayak tadi pas awal gitu. Ya, ya, ya. Kalau yang tadi tuh cuma contoh, misalkan cuma menggelinding doang, gelinding dan gak ada hal. Percepatan slow in slow out-nya gitu. Nah, Ayo kan. Kasih jawabannya. ya, tuh. Lagi. Kalau enggak, kita udah aja dulu ya. Ya Kak. Nah, nah, ini kalau bisa kita review tugasnya besok, mumpung masih mumpung masih segar ingatannya gitu. Kalau deadline-nya minggu depan, keburu lupa memang. Ya Kak. Jadi progres pertamanya, kalau bisa sehari jadi.